Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar pelajaran pada pagi hari ini dapat bermanfaat kelak. Amin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Biar kita semangat pada pagi hari ini, marilah kita bacakan jargon seperti biasa. Yuk dimulai jargonnya. Selamat pagi. Pagi. Yes. Untuk saudara Ahmad Muhaimin, apakah sudah tahu apa yang kita akan bahas pada pagi hari ini? Masih belum, Bapak. Ya, kita berarti tandanya belum belajar tadi malam. Iya, Bapak. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kompetisi dalam kebaikan. Dalam kebaikan. Kalian sudah tahu apa itu kompetisi dalam kebaikan? Untuk pendapat dari saudara Muhaimin. Kompetisi dalam kebaikan itu kayak seperti berlomba-lomba untuk beramal soleh, Pak, atau beramal baik. Ya, betul sekali. Kompetisi dalam kebaikan di sini adalah berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Seperti contohnya apa? Kompetisi dalam kebaikan, saudara Muhaimin, yang pertama. Yang pertama itu adalah tolong menolong. Tolong menolong. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, tolong menolong, jujur. Dan yang ketiga adalah beramal dalam kebaikan. Sodakoh. Tolong menolong dalam hal kompetisi kebaikan di sini, kita harus bisa saling tolong menolong antara teman, kepada saudara-saudara, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 148, bisa dibacakan untuk saudara Muhaimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likullin wajhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Artinya dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan, di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam pengertian ayat tersebut, kita disuruh sebagai khalifah di bumi ini disuruh untuk tolong menolong. Jika kita menolong orang, pasti suatu saat kalau kita ada kesusahan atau kita ada musibah, kita pasti akan dapat pertolongan dari orang lain, seperti karma yang ada di dunia ini. Untuk yang kedua yaitu bersikap jujur. Bersikap jujur di sini ini sangat penting ditanamkan pada anak-anak usia dini. Kenapa? Karena pada anak usia dini di sini itu sebagai penanaman karakter kepribadian, seperti kalau kita disuruh
melakukan sesuatu, kita disuruh mengerjakan apapun, kita disuruh yang lain-lain, kita harus jujur. Apa yang telah disampaikan ibu kita harus sampaikan kepada orang lain secara amanah dan jujur. Yang terakhir yaitu beramal soleh atau beramal atau sodakoh. Sodakoh di sini sebagai pembersih dari dosa-dosa kita, dan sodakoh di sini merupakan kompetensi dalam kebaikan. Semakin banyak amal kita di dunia, maka semakin banyak amal kita yang akan dapatkan di akhirat. Untuk yang selanjutnya, makna kompetensi jujur dalam kebaikan di sini adalah yang pertama, melakukan dan menyebarkan kebaikan. Yang kedua yaitu kenapa kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan? Karena usia di dunia terbatas. Jadi kita di dunia hidup seperti ini itu hanya sebentar saja, yang lama nanti di akhirat kelak. Untuk yang selanjutnya yaitu ciri-ciri kompetensi dalam kebaikan. Monggo dibaca untuk saudara Muhaimin. Ciri-ciri kompetensi dalam kebaikan. Tak kirim dulu. Saya langsung Mangga langsung. Lah ya, mangga tapi aku lho. Kok ciri-ciri nanti iki gue ayat tok masa udah. Aduh. ya apa itu San? Kemudian Scorpius sombong kan. Serap. Pitung menit ya. Tambahin Soalnya sombong San. Ciri-ciri kayak mau Ciri-ciri belum mari wes. Iya. Ini buka ya. Sombong. Ciri-ciri kayak mau marah terus engko refleksi mari wis. Wis men tak kira belum ya? Enggak. Sik. Orang sebelum ada. Fokus ya. Masih loading. Oke. Wis yuk. Yang kedua yaitu ciri-ciri dalam kebaikan. Yang pertama, untuk saudara Mimin bisa dibaca pada halaman 70. Yang pertama yaitu memiliki niat yang ikhlas. Memiliki niat ikhlas. Yang kedua, cinta kepada kebaikan dan cinta kepada orang yang berbuat baik. Cinta kebaikan. Yang selanjutnya, Merasa beruntung bila melakukan sesuatu kebaikan. saya beruntung. Selanjutnya, Merasa rugi bila meninggalkan suatu kebaikan. rasa rugi. Dan yang terakhir, Meneladani generasi yang baik. meneladani. Untuk yang pertama, pembahasan yang pertama yaitu memiliki niat ikhlas dalam berbuat kebaikan. Kita tidak usah berpikir kita ikhlasnya atau enggak. Ikhlas itu tergantung niat kita. Kalau lama kelamaan, kalau kita ada rasa dudul, lama kelamaan ya kita akan ikhlas sendiri dalam kompetensi dalam kebaikan. Jika kita menolong orang, oh gini, apakah kita
ada rasa guntul, tapi kalau dilakukan ya lama-lama juga ikhlas sendiri. Untuk yang kedua yaitu cinta kebaikan. Yang ketiga yaitu merasa beruntung. Jadi orang yang melakukan kebaikan di sini itu merasa dirinya beruntung, mendapatkan suatu kenikmatan dalam berbuat kebaikan. Yang keempat yaitu merasa rugi. Merasa rugi di sini merasa rugi jika meninggalkan amal soleh atau amal kebaikan seperti tolong menolong. Itu sudah rugi kalau orang yang suka berbuat baik jika meninggalkan hal-hal ini. Yang kedua yaitu jujur, beramal soleh, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu meneladani orang-orang yang terpuji atau tokoh-tokoh yang terpuji. Manfaatnya adalah dalam meneladani tokoh-tokoh yang terpuji di sini, yaitu kita bisa mengikuti apa yang baik pada tokoh tersebut atau pada kiai tersebut, mengambil hal-hal yang baik dan meninggalkan hal-hal yang buruk. Itu yang selanjutnya yaitu balasan pelaku kompetensi dalam kebaikan. Orang yang melakukan kompetensi dalam kebaikan di sini mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu selalu bersama Allah. Balasan apa sih yang kita dapatkan jika kita melakukan hal-hal baik, kebaikan? Yang pertama yaitu selalu bersama Allah. Yang kedua yaitu menambah kenikmatan. Yang ketiga yaitu dicintai Allah. Yang keempat yaitu memperoleh rahmat dan hidayat. Memperoleh daya dan hidayat itu memperoleh pahala. Pahala ini sebagai apa ya? Di sini adalah sebagai balasan yang paling terakhir sendiri. Langsung ya Set. Pahala di sini yaitu sebagai Balasan yang paling terakhir. Balasan dalam kebaikan, sebagai sangu ya apa bahasanya? Hadiah. Sebagai hadiah. Sebagai hadiah. Sebagai hadiah apa sangu? Bukan. Sebagai hadiah dan sebagai bekal untuk bekal. Yang terakhir yaitu memperoleh pahala. Pahala di sini sebagai bekal kita dalam hari akhir kelak, dalam hari pertimbangan kita kelak. Amal yang kita perbuat dalam dunia ini, apa yang kita lakukan, pasti malaikat mungkin aja akan mencatat amal-amal kita, amal buruk kita, amal baik kita. Jika kita amal baik kita banyak, maka kita akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Bapak mau bertanya. Oke, monggo untuk saudara Waimin. Apakah berbohong dalam hal untuk kebaikan, salah satu contohnya yaitu berbohong ketika ada seseorang itu mencari seseorang yang lain dan itu niatnya membunuh, lalu bertanya kepada kita, apakah kita itu mengetahui orang tersebut yang akan dibunuh, padahal kita mengetahui itu kita tidak
bilang kita itu tidak mengetahui. Itu kita bilang tidak mengetahui. Seperti itu. Bagaimana Bapak? Berbohong dalam kebaikan. Berbohong dalam kebaikan. Awalnya saja sudah berbohong dalam kebaikan. Berbohong itu masuk dalam kompetensi dalam keburukan, bukan kebaikan. Jadi untuk berbohong itu tidak boleh dalam kebaikan. Bagaimana cara menerapkannya? Menurut Bapak tidak boleh. Itu saja. Mungkin ada yang lain. Sudah, Pak. Sudah ya anak-anak. Ya. Sudah jelas semua. Terima kasih untuk pertemuan hari ini sudah mengikuti dengan baik. Untuk tugas yang besok bisa mereview tentang tolong menolong, kompetensi dalam kebaikan. Apa itu contoh tolong menolong, contoh jujur dan contoh beramal atau sedekah dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.